Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai placemaking dan partisipasi masyarakat. Placemaking merupakan satu konsep pendekatan yang mengedepankan pembentukan sebuah tempat dari sebuah ruang. Jadi seperti yang sudah menjadi prinsip dari ruang terbuka publik, placemaking ini salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa aspek-aspek yang perlu kita penuhi agar sebuah tempat atau ruang itu bisa dihuni, digunakan oleh aktivitas masyarakat. Dalam slide ini, jadi pembentuk place gitu ya, kalau kita artikan kata place making ya, pembentukan place itu terdapat banyak hal. Beberapa di antaranya seperti arsitektur dan desain, ya desain itu sendiri, kemudian governance itu kebijakan peraturan yang datang dari pemerintah, sustainability and resilience itu sebuah place itu harus berkelanjutan dan berketahanan, kemudian local food itu artinya bisa menjadi tempat yang memproduksi ataupun bisa digunakan oleh manusia untuk memproduksi. Kemudian street and transportation itu juga aspek yang tidak bisa dipisahkan karena aksesibilitas sebuah tempat itu akan berkaitan dengan transportasi. Public health itu yang mungkin akhir-akhir ini sering dibicarakan mengenai kesehatan masyarakat. Nah, itu sebuah place memiliki bukan unsur, tapi berperan sebagai place itu jika juga harus mendukung public health. Kemudian art and culture itu untuk menciptakan sebuah place yang tidak hanya fungsional tetapi juga dapat memberikan keindahan. Kemudian main street, nah ini yang biasanya public space yang paling umum adalah jalan. Jadi biasanya place itu ya sebiasa mungkin menjadi aksesibilitas utama. Innovation and entrepreneurship, nah itu dorongan terhadap usaha-usaha lokal ekonomi yang meningkatkan ekonomi lokal. Dan yang terakhir adalah equity, yaitu kesetaraan. Jadi yang dinamakan public space itu mungkin yang pernah dengar konsep inklusif ya. Jadi sebuah public space harusnya digunakan oleh publik, jadi tidak ada eksklusivitas atau tidak ada uh, prioritas untuk kelompok tertentu. Ya, di slide ini kita bisa lihat beberapa sifat ataupun karakteristik dari placemaking dan yang bukan placemaking. Yang sebelah kiri mungkin kita lihat dulu. Yang pertama adalah community driven, artinya sebuah place atau tempat itu dibentuk oleh masyarakat, maksudnya muncul karena masyarakat. Kemudian visionary atau memiliki visi pembangunan. Biasanya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang itu pasti semuanya punya visi yang saling mendukung peraturan di atasnya dan sebelumnya. Kemudian function before form, ini mungkin istilah yang kalau kita terjemahkan hampir sama seperti form follow function. Jadi fungsi itu yang utama, baru nanti formnya seperti apa itu akan mengikuti fungsi yang diwadahi. Kemudian adaptable. Nah, kita tidak bisa tahu ya dinamika yang terjadi di masyarakat, ataupun kita tidak bisa menebak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebuah place itu mungkin bisa lebih bermakna atau bisa digunakan secara fleksibel gitu ya saat dia adaptable. Mungkin ini fleksibel ada juga di bawah. Jadi seperti alun-alun ataupun ruang terbuka hijau yang lain yang bisa digunakan dengan fungsi yang beragam gitu ya. Nah, itu akan lebih bisa mewadahi, istilahnya bisa lebih berhasil karena dia bisa mewadahi apapun aktivitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian inklusif, ini tadi yang istilah sebelumnya. Inklusif itu artinya bisa digunakan oleh orang seluruh jenis pengguna. Kemudian fokus on creating destination, jadi menciptakan tujuan gitu ya, bukan berarti adaptable tadi terus lapangannya kosong begitu saja, tapi ini menjadi tujuan orang untuk berkunjung gitu ya, beraktivitas gitu ya, menjadi tempat yang nyaman untuk dituju.
Kemudian konteks spesifik. Nah, ini mungkin hampir sama seperti kalau kita mendesain arsitektur, pasti apapun yang ada di sekitarnya atau baik itu sumber daya alam ataupun lingkungan binaan, itu menjadi konteks dari sebuah tempat atau lokasi yang tidak bisa disamakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian dynamic, ya dinamis, mungkin ini sangat berkaitan erat dengan adaptable dan juga fleksibel. Transdisciplinary, ya ini sama dengan inklusif tadi, karena pengguna ruang publik itu harusnya tidak dibatasi kelompok siapa aja, usia mana saja yang bisa pakai, sehingga ada transdisciplinary. Kemudian transformatif, ini juga berkaitan dengan fleksibel, bisa direka gitu ya, bisa direkayasa untuk menjadi fungsi ini di satu hari dan mungkin mewadahi fungsi lain di hari kemudian. Kemudian kolaboratif itu sifatnya mendukung kerjasama atau kolaborasi berbagai pihak. Jadi misalnya ada satu event yang diselenggarakan di satu ruang publik, nah itu mungkin bisa menciptakan kolaborasi dengan PKL, dengan perusahaan tertentu ataupun apa, sehingga ada pemenuhan kebutuhan di dalam satu event tersebut. Kemudian sociable, mungkin nanti bisa ada penjelasan lebih detail, yaitu intinya adalah bagaimana dia bisa menciptakan interaksi. Nah, di sebelah kanan ini mungkin bisa dibilang antonimnya atau lawan katanya dari yang sebelah kiri. Jadi placemaking itu bukan sebuah ruang yang diciptakan dari proses top down. Top down artinya ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat atau yang lainnya. Jadi kalau sebuah ruang itu diciptakan terpusat oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tanpa ada community driven atau keterlibatan masyarakat, nah itu yang bisa menggagalkan sebuah ruang karena mungkin tidak akan dapat digunakan dengan maksimal oleh masyarakat. Reactionary, jadi menjadi impulsif ya, menjadi ruang-ruang yang muncul karena satu kondisi tertentu saja. Kemudian design driven, yaitu bentuknya ditetapkan dulu. Jadi ingin membentuk misalnya ruang itu dibentuk sedemikian rupa dengan konsep desain, dengan pendekatan desain, tapi secara fungsi nantinya tidak bisa maksimal untuk digunakan, yaitu sebaiknya function before form, bukan function follow form. Blanket solution or quick fix, nah itu kalau ruang terbuka itu menjadi sebuah respon cepat dari sebuah kebutuhan, nah itu mungkin tidak di hari kemudian tidak bisa dimanfaatkan kembali. Exclusionary, nah ini exclusionary itu lawan katanya inklusif tadi. Car centric, yaitu ruang itu menjadi motorized prioritization, jadi tidak bisa digunakan oleh orang berjalan kaki dan sebagainya, tidak ramah berjalan kaki, sehingga ya saat kita berkendara dengan kendaraan masing-masing mungkin itu nantinya tidak ada interaksi. One size fits all, nah itu sama seperti lawannya konteks gitu ya, jadi tidak berorientasi pada lingkungan sekitar, statik atau tetap gitu ya, tidak bisa berubah. Discipline driven, one dimensional, ya itu tadi sebenarnya sama dengan tidak bisa digunakan oleh aktivitas yang lain ataupun fungsi yang lain. Dependent on regulatory control, cost benefit analysis, jadi ruang publik sebaiknya tidak berorientasi pada profit. Jadi kalau ruang publik itu diciptakan dengan tujuan untuk mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya, nah itu mungkin akhirnya tidak banyak orang yang akan menggunakan. Dan terakhir adalah project focus, jadi fokus kepada keberhasilan menghasilkan mega structure gitu ya, nah itu mungkin tidak menjadi placemaking. Nah ini beberapa. Nah, kemudian ini saya ambil dari Project for Public Space, jadi pps.org, itu bisa dibaca di sana. Apa sih placemaking gitu ya? Apa yang bisa membuat sebuah place itu muncul atau tercipta? Jadi PPS ini
governmental organization yang bergerak di bidang public space ya, menciptakan public space, mengamati dan juga membuat kajian dan sampai menciptakan. Nah, ini ada 4 unsur yang membuat great place ya, yaitu sociability atau unsur sosial. Jadi uses and activities, comfort and image, dan access and linkage. Jadi ini kalau mungkin dibaca satu-satu bisa tahu ya kriterianya apa saja sih untuk membuat sebuah place. Nah, ini juga masih dari PPS tadi. Jadi great place itu muncul mungkin gini ya, great place itu adalah community based participation. Jadi harus didasari dari partisipasi masyarakat. Jadi placemaking capitalize on local community asset, inspiration and potential. Kemudian menghasilkan public space yang berkualitas yang berkontribusi pada kesehatan masyarakat, kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi sebuah placemaking itu tidak hanya serta-merta mengenai desain dan konstruksi fisik, tetapi attachment atau keterikatan batin antara pengguna dan juga ruangnya. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 4 kunci public space tadi. Yang pertama adalah access dan linkage. Jadi di beberapa pertanyaan yang dibuat oleh PPS ini bisa kita gunakan untuk menjawab sendiri ataupun bisa bertanya kepada ahli ataupun masyarakat yang menggunakan public space tersebut, apakah area tersebut, public space yang kita rancang ataupun area yang kita rencanakan itu sudah memenuhi ini. Misalnya yang pertanyaan pertama, can you see the space from a distance? Jadi apakah ruang itu bisa kita lihat dari jauh? Apakah ruang dalamnya atau interiornya ruangan itu atau tempat itu visible terlihat dari luar? Kalau kita lihat dari luar apakah terlihat dan sebagainya. Itu adalah aspek-aspek linkage dan akses. Sebenarnya secara umum kita bisa mengambil kata kunci di pertanyaan ini untuk kita desain fisiknya. Misalnya yang ini ya, can people easily walk there? Berarti kan kita berbicara tentang apakah orang itu bisa berjalan. Otomatis pertanyaan itu akan berkaitan dengan pedestrian way atau elemen sejenisnya. Jadi saat kita bertanya itu pasti kita mengarahkan dalam konteks urban design atau arsitektur, pasti kita mengarahkan ke objek fisik apa yang tersedia. Misalnya do sidewalk, ini mungkin sudah langsung dijelaskan, do sidewalk lead to and from the adjacent area. Jadi akses dan linkage itu berkaitan dengan bagaimana orang bisa masuk dan keluar, ataupun akses itu bukan hanya berkaitan dengan pintu masuk atau atau jalur setapak ke dalam public space, tapi keterbukaan ruang itu dari luar. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat ruang sebuah taman, misalnya taman dari luar, nah berarti dia bisa diakses. Jadi open to public gitu, secara visibility. Yang kedua adalah comfort and image. Ini berkaitan dengan seberapa atraktif gitu ya, inviting, seberapa dia menarik untuk mengundang. Usable, bisa digunakan. Historic, itu mungkin ada aspek-aspek yang kesejarahan. Kemudian friendly. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Misalnya contohnya yang keempat, are spaces clean and free of litter? Jadi image itu bukan hanya berkaitan dengan estetika, tetapi secara keseluruhan image-nya atau kesan yang kita dapat itu seperti apa. Itu bahkan bisa dikaitkan dengan apakah tempat itu bersih dan tidak ada sampah yang berserakan, sehingga itu otomatis berkaitan dengan tempat sampah. Objek tempat sampah yang kita desain sebagai arsitektur misalnya. Jadi comfort and image mungkin kalau kita bayangkan yang pertanyaan pertama ya, does the place make a good first impression? Jadi kesan pertamanya seperti apa? Nah, itu mungkin kita bisa bicara tentang estetika, tentang elemen-elemen ya, simetri dan sebagainya. Tapi setelah mungkin ditelusuri lagi, ada beberapa hal yang secara umum itu image gitu. Jadi tadi kayak misalnya
Yang pertanyaan yang ini, are people taking pictures? Apakah orang itu di sana mengambil foto ataupun ada nggak kesempatan untuk mengambil foto? Nah, itu kan berkaitan dengan comfort and image. Otomatis bukan berarti terus harus ada spot foto, tetapi bagaimana kesan yang dibangun atau yang dibentuk oleh misalnya elemen landscape, baik itu softscape dan hardscape, itu dikolaborasikan. Bukan berarti harus ada spot foto tertentu. Seperti itu. Yang ketiga adalah uses and activities. Nah, ini berkaitan seberapa banyak ataupun apa saja kesempatan untuk aktivitas yang diwadahi oleh tempat itu. Apakah fun, aktif, indigenous, atau apa ya, ciri khas lokalnya, sustainable, affordable, dan challenging. Jadi ini berkaitan dengan how many different types of activities. Berapa banyak sih orang bisa melakukan, seberapa banyak aktivitas yang bisa orang lakukan di sana. Atau apakah tempat itu digunakan oleh orang dari berbagai usia. Jadi uses and activities lebih berkaitan dengan bagaimana kesempatan yang ruang publik itu berikan kepada masyarakat umum. Yang terakhir adalah sociability. Nah, ini berkaitan dengan sosial ya, interaksi sosial. Tempat itu welcoming, interaktif, diversity. Nah, itu yang penting. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini pasti berkaitan dengan bagaimana cara orang bersosialisasi di sana. Sampai ada pertanyaan, are people smiling? Misalnya kalau di taman itu, apakah orang tuh senang sampai dia tersenyum, tertawa, atau ada kan ruang terbuka mungkin yang saling tidak bisa mendukung interaksi masyarakat, akhirnya mereka tidak saling kenal, tidak saling apa gitu ya. Kemudian are people in groups, they talk to people in other groups. Nah, itu juga bisa menjadi indikator apakah sebuah place itu memiliki unsur sociability. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk mendesain. Asalkan kita bukan mendesain kebijakan ya, kalau dari bidang mendesain lebih kepada tetap kepada elemen fisiknya. Oke, sekian video singkat mengenai konsep placemaking. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.